Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda sekalian, hari ini kita bakal kupas sesuatu yang lagi rame banget nih. Dan jujur aja, kadang bikin bingung juga ya, soal aset kripto. Pertanyaan besarnya, ini statusnya gimana sih menurut syariah Islam? Halal, haram, atau ada di area abu-abu? Nah, kita punya bahan diskusi yang seru banget buat Anda. Ini rekaman diskusi panel antara dua pakar syariah, Ustadz Devin Halim dan Ustadz Erwandi Tarmizi. Keduanya punya pandangan yang ya sedikit beda lah pendekatannya, tapi sama-sama dasarnya prinsip syariah kok. Jadi misi kita bareng-bareng kali ini, kita coba bedah nih lapis-lapis argumennya. Kita tarik benang merahnya, kita sorot poin-poin penting dari masing-masing Ustadz, biar Anda dapat gambaran yang lebih utuh gitu, lebih jelas. Siap ya? Yuk kita mulai selam bareng. Oke, pertama-tama biar frekuensinya sama nih. Kripto itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini deh, aset digital atau virtual. Uniknya dia ini aman, pakai yang namanya kriptografi. Katanya sih canggih ya. Terus semua transaksinya itu dicatat di buku besar digital bareng-bareng yang namanya blockchain. Coba bayangin aja blockchain itu kayak catatan transaksi raksasa gitu, tapi disebar ke banyak banget komputer. Jadi katanya sih susah banget dimanipulasi. Dan cukup transparan juga. Betul sekali. Dan mungkin salah satu hal yang paling mendasar ya, yang sering jadi omongan itu, sifatnya desentralisasi. Artinya, umumnya ya, nggak ada satu pihak pusat, kayak bank sentral atau pemerintah gitu, yang megang kendali penuh. Oh, jadi nggak ada bos besarnya gitu ya? Kurang lebih begitu. Ini kan beda banget ya sama sistem keuangan yang biasa kita kenal. Bener-bener pergeseran. Nah, teknologi blockchain ini yang bikin bisa. Jadi transaksi itu diverifikasi bareng-bareng sama banyak peserta di jaringan itu. Bukan cuma satu pihak aja. Fondasi teknologinya di sini. Nah, ternyata nih ya, Anda, kripto itu nggak cuma satu macem, banyak banget jenisnya. Kayak rasa es krim aja banyak variannya. Haha. Ada misalnya koin platform dasar, kayak Ethereum, Solana gitu. Ini ibaratnya kayak pondasi digital, tempat orang bisa bikin aplikasi lain di atasnya. Aplikasi terdesentralisasi ya, dApps biasanya disebutnya. Itu koin, namanya juga stable ya. Jadi nilainya itu diusahain stabil. Caranya, Dipatok. diikat ke aset lain di dunia nyata. Paling sering sih ke dolar AS ya. Tapi ada juga yang ke emas. Betul, contohnya ada tuh PAX Gold, PAXG. Katanya sih satu token itu sama dengan 1 troy ounce emas beneran yang disimpan di berangkas. Menarik itu. Gimana cara verifikasinya ya? Tapi oke, lanjut dulu. Ada juga token dari bursa kriptonya sendiri, kayak BNB dari Binance, biasanya buat kasih diskon atau kemudahan transaksi di platform itu. Dan ada juga koin yang memang dari awal dibikin buat pembayaran antar negara, contohnya XRP. Jadi, wah banyak banget emang jenisnya. Karena geradam banget ini jenisnya ya, ini jadi titik krusialnya kalau kita lihat dari sudut pandang syariah. Gimana coba nilainya? Kan nggak bisa kita pukul rata semua, oh ini halal, oh itu haram. Nggak bisa gitu. Jadi harus dilihat satu-satu gitu ya. Persis. Pendekatan yang lebih pas ya dianalisis satu persatu. Kripto A beda sama kripto B. Kita mesti lihat, ini proyeknya apa sih di belakangnya? Fungsinya apa? Kegunaan nyatanya ada nggak? Dan yang paling penting, manfaatnya ini dibolehin nggak sama syariah? Mubah nggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini jadi kunci. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam nih ke pandangan syariahnya. Kita coba sorot poin dari Ustadz Erwandi Tarmizi ya dari diskusi itu. Salah satu prinsip dasar banget dalam muamalah Islam itu, sesuatu bisa dianggap harta atau ma'al itu kalau dia punya manfaah mubahah. Artinya apa tuh? Artinya, dia harus punya guna, manfaat yang jelas, dan manfaatnya itu boleh menurut syariah. Ustadz Erwandi kasih analogi bagus nih. Anda kan nggak mungkin mau beli BPKB motor harganya sama kayak motornya, kalau motornya nggak bisa Anda pakai, iya kan? Haha, iya juga ya. Buat apa kertasnya doang? Nah, yang penting kan manfaat motornya itu, bukan cuman kertas bukti miliknya. Betul. Terus, prinsip kunci lainnya nih yang juga ditekankan banget, itu syarat serah terima. Istilah fikihnya itu al-maqut alaih makdul at-taslim. Intinya ya barang atau jasa yang dijual belikan itu harus bisa diserah terimakan. Jelas gitu. Serah terima fisik maksudnya, kayak barang di toko. Bisa fisik hakiki, bisa juga secara hukum atau kepemilikan hukmi. Yang penting jelas penguasaannya pindah.
Nah, mengacu ke penjelasan Ustadz Erwandi dari pemahaman Ibnu Abbas, kalau nggak ada serah terima yang jelas ini, wah bahaya. Transaksinya bisa jadi cuma kayak uang tukar uang, barangnya nggak jelas di mana. Wah, itu kayak gimana tuh? Yaitu, menurut beliau, dekat banget sama riba. Bahkan bisa dianggap kayak judi murni. Istilah murni perjudian ini dipakai buat nunjukin seriusnya masalah ini kalau nggak ada objek atau serah terima yang real. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, prinsip serah terima ini sebenarnya buat ngelindungin kita dari ketidakpastian yang berlebihan, ghorar namanya. Dan juga dari spekulasi kosong. Semacam jaring pengaman gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, pertanyaannya jadi kritis nih buat kripto yang katanya ada aset dasarnya di dunia nyata, kayak emas atau properti tadi. Anda sebagai pembeli token itu, bisa nggak sih datang terus ambil emas fisiknya, atau bisa nggak Anda tempatin properti yang ditokenisasi itu? Iya juga ya. Gimana caranya? Nah, kalau menurut perspektif yang menekankan syarat COPT atau serah terima ini, ya kalau serah terima aset dasarnya itu nggak mungkin dilakukan secara nyata dan pasti, ya disitulah letak masalah gedenya. Keabsahan transaksinya jadi dipertanyakan. Ini jadi beda ya kalau kita bandingin sama misalnya saham perusahaan. Kalau kita beli saham, kan secara hukum kita punya sebagian kecil perusahaan itu. Bisa ikut RUPS, dapat dividen kalau ada kepemilikan hukum, hukmi yang jelas gitu. Betul, ada bukti kepemilikan yang diakui secara hukum negara dan mekanismenya jelas. Nah, kalau di banyak kripto yang katanya ada aset realnya ini, hubungan antara token di layar sama aset fisik di gudang mana gitu, itu seringkali, ya itu tadi, belum jelas. Atau bahkan nggak memungkinkan serah terima beneran kayak yang disyaratkan prinsip COP tadi ya. Tapi ada catatan penting nih. Ada sedikit pengecualian mungkin ya, buat token utilitas yang tadi kita bahas. Kalau sebuah token utilitas itu benar-benar bisa dibuktiin ngasih akses nyata ke layanan digital yang bermanfaat, dan layanannya itu halal ya. Contohnya kayak tadi, penyimpanan data yang aman gitu. Iya, misalnya itu. Atau akses fitur premium di software desain yang nggak melanggar syariah. Nah, token jenis ini potensinya kuat buat dianggap punya manfaat, punya guna yang jelas. Dari sudut pandang ini, karena manfaatnya real dan bisa dinikmatin, transaksinya bisa jadi dihukumi mubah. Boleh. Kuncinya di manfaat nyata dan halal itu. Oke, oke. Nah, dari status asetnya, kita geser dikit nih ke perdagangannya, tradingnya. Kan faktanya banyak banget ya orang masuk pasar kripto itu bukan karena mau pakai utilitasnya, tapi lebih ke ya cari untung aja dari selisih harga jual beli, cuan gitu istilahnya. Haha, iya. Kayak pedagang sayur di pasar induk ya. Mungkin dia nggak makan sayurnya, tapi jago banget jual belinya. Persis. Nah, pertanyaannya, apa semua cara trading kripto ini boleh gitu aja dalam syariah? Di sini nih, Ustadz Devin Halim di diskusi itu ngasih peringatan keras. Beliau nyorot bahayanya praktek trading tertentu, kayak di pasar derivatif, terus futures atau kontrak berjangka, sama pakai leverage. Apa tuh leverage? Itu loh pinjem dana buat gedein posisi tradingnya. Nah, area-area ini dianggap rawan banget. Kenapa kok rawan banget? Ya karena di banyak transaksi derivatif atau futures itu, seringnya nggak ada perpindahan aset realnya. Lebih kayak taruhan aja, tebak-tebakan harga di masa depan. Strukturnya mirip banget sama judi atau maisir. Oh, jadi cuma tebak harga naik atau turun gitu ya? Seringnya begitu. Terus soal leverage, itu kan kayak pakai utang buat trading. Risikonya jadi berlipat ganda. Anda bisa untung gede cepat, tapi ruginya juga bisa cepat banget. Bahkan modal bisa ludes seketika kalau pasar geraknya kebalik sama posisi Anda. Kena margin call. Ngeri juga ya? Iya. Ini beda banget sama kalau Anda beli aset kriptonya langsung di pasar spot. Kalau beli di spot, ya meskipun harganya turun, Anda masih pegang asetnya kan? Nilainya aja yang turun. Risiko modal hilang totalnya lebih kecil. Jadi Ustadz Devin ini fokusnya lebih ke caranya. Cara bertransaksinya itu gimana? Menarik ya, jadi kalau tadi Ustadz Erwandi fokus banget ke status asetnya, ada manfaat nggak, bisa serah terima nggak. Nah, dari Ustadz Devin, kita lihat penekanan kuat di cara orang berinteraksi sama aset ini di pasar. Terutama bahaya trading yang spekulatif banget dan potensi garor atau ketidakpastiannya besar. Betul, betul. Ini dua sudut pandang yang saling ngelengkapin sebenarnya. Nah, balik lagi soal harga. Naik turunnya harga kripto yang kadang drastis banget itu, ya perlu dipahami juga konteksnya.
Itu bukan angka acak di layar yang nggak ada sebabnya. Grafik harga itu kan sebenarnya jejak rekam aktivitas pasar. Nyata itu. Maksudnya gimana tuh? Yaitu refleksi pertemuan antara yang mau jual penawaran sama yang mau beli permintaan. Dipengaruhi juga sama sentimen pasar, psikologi orang banyak. Dan grafik itu nyatet harga transaksi terakhir yang disepakati para pemain pasar. Ustadz Devin kasih analogi bagus tuh, soal harga ikan tuna di pasar induk. Kalau tiba-tiba nelayan panen gede, pasokan ikan banyak banget, ya wajar aja harganya anjlok hari itu. Mekanisme pasar biasa aja. Nah, ngomongin psikologi pasar, kita juga mesti hati-hati sama FOMO. Tahu kan? Fear of missing out. Oh, takut ketinggalan kereta ya. Takut nggak ikut untung kayak orang lain. Nah, itu dia. Penting banget buat Anda bisa bedain antara nilai guna sebenarnya dari sebuah proyek kripto sama sekedar sensasi. Hype, euforia sesaat yang mungkin nggak ada dasarnya, cuma awang-awang gitu. Yang sering kejadian di banyak pasar, ya termasuk kripto. Ya gitu. Sentimen rame-rame, psikologi massa, itu kadang ngalahin analisis rasional soal nilai asli asetnya. Oh iya, saya ingat ada poin menarik lagi dari sesi tanya-jawab diskusi itu. Ada yang nanya soal nyimpen kekayaan di Bitcoin buat ngelindungi nilai dari inflasi rupiah. Terus gimana jawabannya? Nah, Ustadz Erwandi kasih pandangan lain yang lumayan nusus sih. Beliau nanya balik, kenapa uangnya nggak diputar aja di sektor real? Misalnya buat modal UMKM, dukung pertanian, atau bikin peternakan. Oh, jadi dibandingin sama investasi di sektor produktif ya? Iya, sektor real ini kan menurut beliau jelas banget nyiptain lapangan kerja. Menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhin orang banyak. Dampak manfaat ekonominya lebih nyata dan nyebar gitu. Jadi, kayak ngajak mikir ulang soal prioritas ekonomi kita. Jadi ini setelah kita bongkar macam-macam sudut pandang ini ya. Apa dong pegangan utamanya buat Anda kalau mau coba pahamin atau bahkan mungkin terlibat di dunia kripto ini? Prinsip dasar yang kayaknya disepakati dua ustadz ini ya. Sebelum bertindak. Betul, pelajari dulu baik-baik sebelum nyemplung, lakuin riset sendiri, yang sering disebut di YOR itu kan, do your own research. Coba gali lebih dalam, ini proyek apa sih sebenarnya di balik koin ini? Manfaat atau guna nyatanya apa? Masuk akal nggak klaimnya? Bisa dibuktiin nggak? Dan jangan lupa juga, pentingnya nanya ke ahli, orang yang emang ngerti bidangnya, yang Anda percaya ilmunya dan juga integritasnya. Kan ada tuntunannya di Al-Quran ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli ilmu kalau kamu nggak tahu. Bener banget. Perlu juga diingat terus nih dan dipisahin dengan jelas. Halal itu bukan jaminan untung loh ya. Sebaliknya, untung gede juga nggak otomatis bikin sesuatu jadi halal. Ini dua hal beda. Hukum syariah sama hasil pasar. Hukum syariah itu, kayak kata Ustadz Erwandi, harus berpijak pada realitas sekarang. Harus membumi, terutama pas nilai aspek krusial kayak kemampuan serah terima aset KOP tadi. Bisa nggak secara nyata atau hukum? Jadi kalau kita simpulkan ya, apa artinya ini semua buat Anda pas dapat info atau tawaran soal kripto? Coba deh tanyain dua pertanyaan kunci ini, yang rangkum inti diskusi syariah tadi. Pertama, aset kripto ini ngasih manfaat nyata yang halal nggak, manfaat mubahah? Ada gunanya nggak buat Anda secara real? Kedua, dan ini penting banget ya, terutama buat yang ngakunya ada aset fisik di belakangnya, aset itu beneran bisa diserah terimakan nggak? KOP ke Anda. Jelas nggak mekanismenya? Pasti nggak? Bisa dibuktiin? Nah, kalau jawabannya nggak jelas, atau kalau kelihatannya tujuannya lebih dominan ke spekulasi untung-untungan aja, tanpa dasar manfaat yang kuat atau mekanisme serah terima yang benar, ya Anda perlu hati-hati banget. Dari kacamata syariah yang tadi kita bahas. Kesimpulannya nih, dari penelusuran kita kali ini, kelihatan jelasnya ada semacam dinamika. Mungkin bisa dibilang tegangan yang konstruktif gitu. Antara munculnya teknologi baru, kayak aset kripto ini, sama kerangka prinsip syariah yang udah mapan, yang udah teruji waktu. Terutama soal konsep dasar kayak nilai manfaat, manfaah, sama kejelasan serah terima KOP. Ya wajar aja kalau akhirnya muncul pandangan yang beda-beda di antara para ahli. Tergantung aspek mana yang jadi penekanan utama mereka dalam analisisnya. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Lepas dari debat halal haramnya secara spesifik nih, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari fenomena makin maraknya aset digital ini di lanskap ekonomi kita? Gimana fenomena ini bisa kita bandingkan atau kontraskan ya sama aset-aset real yang lebih tradisional? Kayak tanah, properti emas fisik, atau bisnis nyata di sektor produktif. Pertanyaan bagus tuh. Apa ya kira-kira yang disinyalir oleh fenomena aset digital ini?
Soal pergeseran nilai mungkin, prioritas, atau tantangan ekonomi kita di zaman digital sekarang ini. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Semoga pembahasan kita soal perspektif syariah terhadap kripto ini bisa ngasih pencerahan buat Anda, wawasan baru, dan bekal pertimbangan yang lebih matang. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya ya.